Shalom, selamat pagi saudaraku. Banyak orang Kristen yang tidak percaya diri atau tidak yakin atau kurang yakin bahwa dirinya itu bisa menemui Tuhan, saudaraku. Mereka tidak percaya diri bahwa mereka bisa keep in touch dengan Allah. Ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Karena setiap individu itu bisa menjadi bait Allah. Roh Kudus itu bisa diam di dalam hidup kita, saudaraku, sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Dan di dalam Yesaya 59, firman Tuhan berkata bahwa dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa ketemu kita dengan Tuhan itu karena dosa yang menghalangi. Kalau orang itu hidupnya tidak bersih di hadapan Allah, jiwanya sakit, mulutnya jahat sama orang, matanya tidak beres, apalagi hatinya busuk sama orang, ingin menjahati orang, menjatuhkan orang, itu membuat seseorang tidak bisa bertemu Tuhan. Karena bertemu Tuhan harus melewati dalam ranah doa. Gak mungkin orang yang jiwanya sakit, tidak bersih di hadapan Tuhan, betah untuk berdoa. Gak betah, saudaraku. Pasti tidak betah berdoa, tidak sanggup lama untuk berdoa. Karena ada sebuah frekuensi yang tidak bisa bertemu di situ. Maka pada pagi hari ini, sebelum lanjut renungan ini, saya mau memberikan garis bawah yang tebal, liner yang tebal, bahwa kita harus sadar, saudaraku, kita punya akses menjumpai Bapa di surga. Amin. Maka buatlah hidup kita ini menjadi ruang kudus Tuhan. Bukan hanya hati kita. Jadi ketika kita datang menghadap Tuhan setiap hari, maka di situ kita dirangsang, saudaraku, untuk bergaul dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dari setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan hidup kita, setiap tahun. Terus sampai kita menutup mata. Kita akan terus merangsang diri kita untuk terus bergaul dengan Tuhan. Sejujurnya banyak orang percaya yang tidak punya pergaulan intim dengan Tuhannya. Tapi untungnya Tuhan masih melindungi mereka. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tapi sampai kapan? Tuhan sering menunggu kita, saudaraku. Namun kita tidak tahu atau kita tidak bersikap untuk mau cari tahu bahwa Tuhan itu menunggu engkau dan saya. Dia ingin kita bertemu dengan pribadinya. Bukan sekedar supaya masalah hidup kita selesai. Masalah kebutuhan jasmani, masalah apalagi biasanya kesehatan, masalah finansialmu, masalah jodoh yang belum punya jodoh, masalah apalagi masalah anak, masalah orang tua, masalah apalagi, ya itulah masalah hidup lah ya. Bukan hanya untuk bisa diselesaikan kalau kau mencari Tuhan. Bukan sekedar itu, saudaraku. Melainkan perjumpaan dengan Tuhan itu menggarap kehidupanmu dan kehidupanku. Supaya kita menjadi layak bagi kerajaan Allah. Karena tidak mungkin seseorang bisa layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah tanpa keep in touch dengan Dia, bersentuhan dengan Dia. Kita tidak akan berubah kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang akan merubah hidup kita, saudaraku. Dan di dalam perubahan-perubahan itu yang akan membawa engkau dan saya layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka boleh saya simpulkan, untuk menjadi seorang anggota keluarga kerajaan Allah tidak bisa tanpa sentuhan dengan Allah itu sendiri.
Di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, saudaraku, Tuhan akan menasehati engkau dan saya. Dia akan mendidik engkau dan saya. Akan ada impartasi spirit yang Dia berikan kepada engkau dan saya. Maka di dalam setiap renungan atau khotbah dimanapun saya ditempatkan Tuhan, terutama di gereja lokal yang saya gembalakan, saudaraku, saya selalu berkata begini, seruat apapun hidupmu, kalau kau masuk kamar doa, kau rajut keintimanmu dengan Tuhan, kau keluar dari kamar doa, kau seperti di-charge ulang. Seperti seakan-akan ada impartasi energi dari Tuhan itu yang membuat kita bisa, wow, aku mau bersemangat lagi, ada kekuatan, ada sukacita. Meskipun faktanya belum beres itu masalah hidup. Persoalan-persoalan apapun di depan kita nggak beres. Tapi ketika kita punya rajutan intim dengan Tuhan, itu akan ada sesuatu impartasi yang meledak di dalam diri kita, explode dalam diri kita, yang bisa membuat kita bergairah, saudaraku. Itu pengalaman saya. Maka jangan ada satu hari pun di mana kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Lakukan sekarang, saudaraku, jangan tunda. Karena Tuhan membuka akses di zaman perjanjian baru ini, zaman anugerah ini, untuk kita bisa datang kepada dirinya. Itu salah satu langkah dari kita berinteraksi dengan Tuhan. Karena sebab setelah ada perjumpaan dengan pribadinya, kita mau berjalan dengan Tuhan itu, kita mau menelusuri hidup kita, mau di lembah kelam, mau di hutan lebat, mau di dalamnya lautan samudra. Apa yang kau takutkan, saudaraku? Apa yang kau khawatirkan? Gak ada, saudaraku, kalau kau berjalan dengan pribadi yang benar, pribadi yang memiliki hidup. Apa yang kau takutkan? Maka pertanyakan, apakah gereja hari-hari ini benar-benar mengubah hidup jemaatnya? Membuat jemaatnya benar-benar masuk dalam plan besar Tuhan? Atau hanya sebuah liturgi atau rutinitas belaka? Coba renungkan ini, saudara. Mungkin mereka masih tetap Kristen, jemaat itu. Tapi apa artinya kalau mereka tidak memaknai bahwa mereka harus masuk di dalam plan besar Tuhan? Maka untuk bisa menggarap plan besar Tuhan itu harus mengikuti komando sang pemilik rencana itu. Dan bagaimana engkau bisa mengerti komando dari sang pemilik rencana itu kalau engkau tidak pernah berjumpa dengan komando, dengan sang pemilik komando itu sendiri? Maka gereja harus menjadi sekolah kehidupan yang akan membawa jemaat-jemaatnya sampai kepada Bapa, intim kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar serius menggarap kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakan hidup kita. Mulai hari ini kita mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sama seperti kemarin lagi. Jangan anggap enteng dan berkata, wah, aku baik-baik aja kok. Nantilah, aku masih sibuk dengan ini dan itu. Jangan sibuk untuk hal-hal yang tidak perlu dan jangan lagi berbuat dosa. Karena kita tidak bisa berubah tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Kita pribadi pasti mengenali diri kita. Amin, saudaraku. Kita tahu kelemahan kita di mana. Kecenderungan hati kita bagaimana. Nafsu daging kita bagaimana. Tapi dengan kita duduk diam dekat kaki Tuhan sebanyak-banyaknya, kita bisa berubah sebab luar biasa impartasi pengaruh dari keintiman dengan Tuhan itu. Karena di dalam kehadirannya itu akan merangsang kau dan saya untuk menghayati hidup yang benar di dalam Tuhan. Maka kita harus serius mau berjalan dengan Tuhan. Kita harus mau kerja keras. Kita harus mau mencari nafkah dengan giat. Kita harus mau belajar dengan tekun. Tetapi pengharapan hidup kita ada di hadirat Tuhan. Inilah pelabuhan hidup kita. Dimulai dari bagaimana kita memulai hari hidup kita.
ada doa, kau doa dengan Tuhanmu sendiri. Lalu hayati bagaimana hari ini kau mau berjalan dengan Tuhan. Kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu mengisyaratkan bahwa kehidupan kita selalu terhubung dengan kehidupan surga. Jadi kita mesti datang menghadap kerajaan surga setiap hari, setiap pagi. Karena banyak pengalaman yang tidak terucapkan waktu kita berdoa, dan itu memberikan kita atmosfer yang kuat dari kerajaan surga turun dalam hidup kita. Maka kesenangan-kesenangan kita dengan perkara dunia akan terkikis. Kebencian, kejijikan kita terhadap dosa itu akan tumbuh lambat laun. Yang dulunya kita nikmati, sekarang kita akan merasa, aku gak bisa lagi hidup dalam dosa ini. Malu. Kalau kita ingat apa yang kita lakukan, kita malu. Malu dengan perilaku yang kita suka membenci orang, mendendam kepada orang, yang suka gibahin orang dan sebagainya, dan segala sesuatu yang najis. Ketika atmosfer kerajaan Allah itu hadir, saudaraku, kita terhubung dengan kerajaan surga alami, secara alami. Tahukah saudaraku, pagi hari ini saya mau mengingatkan kembali, kita semua ditunggu Tuhan. Amin saudaraku, kita dinantikan Tuhan, karena Dia sayang kepada engkau dan saya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita binasa, saudaraku. Tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kita pasti binasa. Maka perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita berkualitas, hidup kita berisi. Dan tahukah, Tuhan Sang Immanuel itu berjanji kita bisa bertemu dengan Bapa di surga, karena Yesuslah jalannya. Jadi sampai menutup mata, sampai kita di surga, kita hidup di hadirat Allah. Jangan keras kepala saudaraku. Ubah rutinitas hidupmu. Kita mau sehebat apapun, lihat deh saudaraku, semuanya akan tragis berakhir. Tapi suatu hari semua penderitaan yang kita alami ini akan berakhir. Kita menantikan langit baru, bumi baru. Dan terus kita akan merangsang diri kita untuk terus mendekap Tuhan, di kaki Tuhan. Dan Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Bukan sekedar kita di percakapan, bukannya dikhotbahkan, melainkan kita alami dan kita perjuangkan sampai finishing well dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.